Wa kana Umaru apa ya? Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu la yad'u fi mawdi'i sholati mushafan wala sayfan illa naza'ahu wala kitaban illa mahahu. Sahabat Abdullah bin Umar ya. Sahabat Abdullah bin Umar itu dulu tidak pernah membiarkan di tempat sholat beliau ada Al-Quran, ada pedang, pasti beliau singkirkan agar mata beliau tidak melihat Quran, tidak melihat pedang itu. Dan ada kitab di depannya tempat sholatnya, pasti beliau artinya tulisannya, pasti beliau hapus tulisan itu. Wa amma asbabul batinatu fahiya asyaddu fa inna man tasha'abat bihil humumu fi awdiyatid dunya la yanhasuru fikruhu fi fannin wahidin bal la yazalu yatiru min janibin ila janibin waddul basari la yughnihi. Adapun sebab-sebab internal, sebab-sebab yang di dalam hati tadi, sebab di luar ya, di luar seperti ada gambar, ada mobil, ada ukiran-ukiran, itu kan sebab-sebab yang membuat tidak khusyuk di luar batin. Sekarang sebab-sebab yang di batin, sebab-sebab penghilangan khusyuk, kekacauan kekhusyuan di dalam sholat itu lebih parah, dan lebih sulit penghilangannya, pemusnahannya. Kenapa? Sebab orang yang humum, yang pikiran-pikirannya itu bercabang kemana-mana, bercabang-cabang di jurang-jurang dunia, artinya di pertanian, di bisnis, di apalagi di MLM, itu pikirannya tidak terbatas pada satu macam, fifanin wahidin. Pikirannya dia tidak fokus memikirkan satu macam, satu jenis, bahkan pikirannya itu akan terbang dari suatu sisi ke sisi yang lain. Memejamkan mata tidak ada pengaruhnya. Kalau gambar di depan kita sholat, dengan memejamkan mata maka bisa khusyuk. Tetapi gambar yang ada di hati, pikiran-pikiran di hati, dengan hanya memejamkan mata itu tidak ngefek, tidak ada pengaruhnya. Fa inna ma waqa'a fil qalbi min qablu kafin li syughlihi. Fa hadha tariquhu ya, bukan tariqatun. Tariquhu ay yaruddan nafsa qahran ila fahmi ma yaqra'uhu fi sholati wa yashghalu ha bihi an ghairihi. Kenapa hanya dengan memejamkan mata itu pikiran-pikiran itu tidak hilang, yang menyebabkan hilangnya kekhusyuan? Karena apa? Karena apa yang perasaannya, pikiran yang ada di hati min qablu, sebelum sholat sudah cukup untuk mengganggu ya, untuk mengganggu hatinya. Nah, maka model seperti ini, model gangguan-gangguan yang ada di batin, yang mengacaukan pikiran sehingga tidak khusyuk sholat, caranya ialah dengan mengembalikan hati, mengembalikan jiwa kita itu secara paksa, dikembalikan untuk memahami bacaan-bacaan yang dia baca di waktu sholat, dan jiwanya, hatinya disibukkan. Dia sibukkan itu maksud hatinya diisi,
Hatinya diisi dengan memahami bacaan-bacaan Fatihah, bacaan surat, bacaan takbir Allahu Akbar, bacaan subhanarabbil azim bihamdi. Harus diisi dengan itu. An ghairihi, sehingga mengesampingkan pikiran yang lain. Wa yu'inuhu ala dzalika ay yasta'idda lahu qabla at-taharrumi ba yujaddida ala nafsihi dzikral akhirati wa mawqifal munajati wa khadaral maqami bayna yadayillahi subhanahu wa ta'ala. Wahawal, di sini wahwal ya, di kitab yang lain wahaulal, khadaril maqam wahaulil muddala'i, wahaulil muddala'i. Yang membantu, yu'inu itu membantu untuk mengosongkan hati, untuk mengisi hati dengan bacaan-bacaan di dalam sholat, sehingga tidak punya pikiran yang lain. Yang membantu untuk bisa demikian itu ialah apa itu ya? Ialah sebelum bertakbir dia harus siap-siap, yasta'idda lahu qabla tahrum. Siap-siap sebelum takbiratul ihram, sebelum Allahu Akbar, siap-siap untuk itu mengisi hati dengan merenungkan bacaan-bacaan di sholat itu. Caranya ialah perbaharui di dalam jiwanya itu, perbaharui ingat akhirat. Ingat akhirat yang kemarin-kemarin sudah lupa, itu diperbaharui, diingat lagi. Bahwa akhirat itu ada neraka, ada surga, ada siksa kubur. Dan posisi dia bermunajat, tempat dia bermunajat adalah arahnya kepada Allah, sasarannya kepada Allah. Bukan manusia biasa, bukan raja, bukan orang-orang pejabat-pejabat dunia, tapi ini rajanya raja, Allah. Dan harus berpikir resiko berdiri berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan merasakan ketegangan, kengerian tempat memantau keadaan akhirat. Wa yufarriqu qalbahu qabla taharrumi bis salati amma yuhimmuhu. Kemudian caranya lagi ialah harus hatinya dikosongkan. Hati sebelum takbiratul ihram, sebelum Allahu Akbar di salat, itu hati harus dikosongkan dari hal-hal yang membuat dia berpikir, yang membuat dia berpikir ke sana, itu kosongkan. Pikiran-pikiran itu harus dikosongkan dari hati. Fala yatruku li nafsihi syugulan yaltafitu ilaihi khadiruhu. Maka dengan demikian jangan membiarkan gangguan-gangguan, kesibukan-kesibukan, gangguan-gangguan di pikiran yang nanti lamunannya pikirannya mengarah pada gangguan-gangguan itu, rintangan-rintangan di pikiran itu. Jadi harus diberantas, harus dibuang, jangan dibiarkan itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Utsman ibn Abi Syaibah, inni nasitu an aqula laka an tukhammiral qidra alladhi fil baiti. Rasulullah SAW berkata kepada sahabat Utsman bin Abi Syaibah, saya ini sesungguhnya tadi lupa untuk mengatakan kepadamu agar kamu tutupi itu kendil tempat nasi yang ada di rumah itu. Saya lupa, sehingga di waktu sholat kepikiran ke dapur, ke kendil itu. Fa innahu la yanbaghi ayakuna fil baiti syai'un yashghulun nasa an salatihim.
Sebab tidak semestinya, tidak boleh. Tidak semestinya berarti tidak boleh. Tidak boleh di dalam rumah itu ada sesuatu yang bisa mengacaukan pikiran manusia an sholatihim, sehingga mereka tidak memikirkan sholat mereka. Jadi hal-hal yang belum beres di rumah harus selesaikan dulu biar nanti di sholat tidak memikirkan hal-hal yang di rumah itu, begitu maksudnya ya.